Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Nur Inayati. Di sini saya akan menjawab soal online kuliah manajemen. Soalnya pilihan ganda. Soal pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A, yaitu kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Soal kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor. Jawabannya C, yaitu kualitas. Soal ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D, yaitu tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Soal keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan. Jawabannya D, yaitu standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas. Soal kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi. Jawabannya C, yaitu produsen dan konsumen. Soal yang keenam, yang termaksud dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah. Jawabannya A, yaitu fitur. Soal ketujuh, yang dimaksud dengan manajemen kualitas. Jawabannya C, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Soal ke-8, peran manajer kualitas meliputi. Jawabannya A, yaitu interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Soal ke-9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah. Jawabannya C, yaitu inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas. Soal ke-9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah. Jawabannya C, yaitu inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. Soal ke-10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak. Jawabannya B, yaitu sebagai badan yang independen dari perusahaan. Soal ke-11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B, yaitu biaya pencegahan dan biaya keras. Soal ke-11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B, yaitu biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Untuk soal ke-12, yang termaksud biaya pencegahan. Jawabannya A, yaitu biaya perancangan produksi. Soal ke-13, biaya penilaian produk meliputi biaya. Jawabannya C, yaitu peralatan pengujian. Soal ke-14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena. Jawabannya perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, dan pengembalian produk dari konsumen. Soal ke-15, biaya kegagalan internal adalah. Jawabannya C, yaitu biaya pembuangan produk. Soal ke-16, yang dimaksud dengan TQM adalah. Jawabannya C, yaitu filosofi. Soal ke-17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah. Jawabannya D, yaitu membuat segala sesuatu yang baik sejak awal dan pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. Soal ke-18, hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada. Jawabannya A, yaitu pelanggan. Soal ke-19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu. Jawabannya B, yaitu Kaizen, analisis kekuatan, dan analisis kelemahan. Soal ke-20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi. Jawabannya D, yaitu strategi TQM. Soal ke-21, hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM. Jawabannya C, yaitu diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Soal ke-22, TQM akan gagal, antara lain karena TQM disusun
Jawabannya C sebagai program. Soal ke-23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM terlaksana. Jawabannya A, yaitu kemampuan, kedukungan, dan komunikasi. Soal ke-24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan jawabannya A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Soal ke-25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah jawabannya C, mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Soal ke-26 yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah jawabannya B, yaitu perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Soal ke-27 yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah jawabannya A, mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Soal ke-28, keterkaitan re-engineering dan benchmarking adalah soal ke-28, keterkaitan engineering dan benchmarking dalam TQM adalah jawabannya A, re-engineering dan benchmarking sebagai penerapan TQM. Soal ke-29, benchmarking yang dilakukan dalam membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut jawabannya A, internal benchmarking. Soal ke-30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut jawabannya C, fungsional benchmarking. Soal ke-31, Big JIT merupakan jawabannya A, yaitu filosofi. Soal ke-32, Little JIT merupakan jawabannya D, yaitu teknik. Soal ke-33, konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya B, yaitu Taichi Ohno. Soal ke-34, yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah jawabannya C, yaitu memperbaiki jumlah pelanggan. Soal ke-35, manfaat JIT antara lain adalah jawabannya D, yaitu mengurangi cacat produk dan mengurangi pemborosan. Soal ke-36, dalam pandangan tradisional pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara jawabannya A, yaitu terpisah. Soal ke-30, berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah jawabannya C, yaitu Mixed Product System. Soal ke-38, kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan jawabannya C, yaitu Pool Production System. Dan soal ke-39 yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah jawabannya A, meningkatkan banyaknya pemasok. Soal ke-40 yang tidak termaksud dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan. Soal ke-40 yang tidak termaksud dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah jawabannya C, membiarkan kotor dan bocor. Soal ke-41, TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. Jawabannya B, yaitu jasa. Soal ke-42 yang tidak termaksud dalam gap dalam kualitas pelayanan adalah jawabannya C, perbedaan kinerja pelanggan. Soal ke-43, dalam sirkual ada gap kelima, yaitu B, pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Soal ke-44 yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah jawabannya A, kualitas sosial. Soal ke-45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya C, dimensi manajemen kualitas grafik, intervensi. Soal ke-45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya C, dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik.
Soal ke-46, organisasi belajar adalah organisasi yang jawabannya D. Mendukung pembelajaran dan pemelajaran. Soal ke-47, organisasi belajar melakukan pembelajaran secara jawabannya A. Bersama-sama. Soal ke-48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya C. Semua pihak. Soal ke-49, yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah jawabannya C, yaitu cheating. Soal ke-50, yang tidak termaksud dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya jawabannya A, yaitu hubungan antara organisasi dengan karyawan. Soal ke-51, berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi, kecuali fungsi jawabannya D. Koordinasi. Soal ke-52, beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin, kecuali jawabannya D, yaitu perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. Soal ke-53, yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan jawabannya A, yaitu mempengaruhi orang lain. Soal ke-54, berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas, kecuali variabel jawabannya C, yaitu perilaku manajerial. Soal ke-55, berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah jawabannya D. Melakukan audit kualitas. Soal ke-56, konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh jawabannya A, yaitu Maslow. Soal ke-57, pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah jawabannya B. Transaksional. Soal ke-58, berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali jawabannya C. Elegan. Soal ke-59, yang bukan termaksud hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah jawabannya D, yaitu kekeluargaan. Soal ke-60, memerlukan banyak waktu adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota keluarga kelompok, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja. Jawabannya A, yaitu tim. Soal ke-61, penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari jawabannya C, yaitu pihak ketiga. Soal ke-62, beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya D, yaitu semua departemen. Soal ke-63, berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali jawabannya A, yaitu membantu mendapatkan pesaing. Soal ke-64, berikut ini adalah makna penjaminan kualitas kecuali jawabannya D, penjaminan kualitas, produktivitas, dan harga mahal. Soal ke-65, elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah jawabannya A, yaitu kualitas, pelanggan, profesional, dan proses. Soal ke-66, berikut ini contoh penjaminan kualitas formal, kecuali jawabannya D, yaitu MBNQA dan EFQM. Soal ke-67, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam pengadaan penjaminan kualitas, yaitu standarisasi dan diferensiasi. Soal ke-68, standarisasi berkaitan dengan jawabannya C, yaitu sertifikasi dan akreditasi. Soal ke-69, berikut adalah keunggulan dari ISO 9000 dari aspek internal kecuali jawabannya B, yaitu pengurangan cacat produk. Soal ke-70, beberapa kelemahan ISO 9000 adalah jawabannya B, perhatian terhadap personil remah. Soal ke-70, beberapa kelemahan ISO 9000 yaitu jawabannya B, yaitu perhatian terhadap personil lemah. Soal ke-71, ISO 9000 disebut juga sebagai standar jawabannya C, yaitu sistem manajemen.
Soal ke-72, ISO 9000 adalah sertifikasi oleh jawabannya A. Pihak ketiga yang independen. Soal ke-73, ISO 9000 dianggap penting karena membantu jawabannya D. Yaitu pemasaran internasional. Soal ke-74 yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah jawabannya A, yaitu ISO 9000. Soal ke-75, berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali jawabannya B, yaitu pengendalian perancangan. Soal ke-76, faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain jawabannya D, yaitu pelanggan pesaing internal perusahaan. Soal ke-77, untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk jawabannya A, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Soal ke-78, faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah jawabannya B, yaitu dukungan dalam komitmen pemimpin. Soal ke-79, manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain jawabannya A, yaitu memperbaiki sistem kualitas yang benar. Soal ke-80, ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain jawabannya D, yaitu revisi standar sehingga membuat self-evaluation. Yang kedua, memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Soal ke-81, TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu jawabannya B, yaitu Hoshin Planning, QFD, dan Daily Control. Soal ke-82, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif, kecuali jawabannya B, yaitu flowchart dan brainstorming. Soal ke-83, cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk jawabannya A, yaitu menemukan penyebab masalah. Soal ke-84, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif, kecuali jawabannya C, yaitu cause and effect diagram dan check sheet. Soal ke-85, diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui jawabannya C, yaitu penyebab utama kesalahan. Soal ke-86 yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan, jawabannya A, yaitu pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Soal ke-87, manfaat utama penggunaan QFD adalah jawabannya B, yaitu mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. Soal ke-88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD, kecuali jawabannya D, yaitu resiko dapat diketahui dengan baik. Soal ke-89, berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM, kecuali yaitu jawabannya D, yaitu pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Soal ke-90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD, jawabannya D, yaitu dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan teknik. Soal ke-91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk jawabannya B, yaitu evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi di kegiatan kualitas. Soal ke-92, berikut termaksud jenis audit kualitas, kecuali jawabannya A, TQM audit. Soal ke-93, berikut ini tahapan proses audit, kecuali yaitu jawabannya D, yaitu penutupan perusahaan. Soal ke-94, berikut adalah isi audit planning, kecuali jawabannya C, yaitu jadwal proses produksi. Soal ke-95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin. Jawabannya D, diterapkannya tindakan korektif.
Soal ke-96, audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut audit. Jawabannya B, yaitu internal. Soal ke-97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. Jawabannya A, yaitu pendekatan berdasarkan bukti. Soal ke-98, tujuan audit ditentukan oleh. Jawabannya B, hasil rapat audit. Soal ke-98, tujuan audit ditentukan oleh. Jawabannya B, hasil rapat tim. Soal ke-99, yang tidak termaksud tim audit adalah. Jawabannya A, yaitu pemandu. Soal ke-100, dalam menjamin prinsip audit Soal ke-100, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan. Jawabannya B, yaitu prinsip audit. Sekian jawaban saya dari pertanyaan kuliah online akuntansi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.